Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kelompok 6 akan memaparkan materi dengan judul Sistem Informasi Manajemen. Kelompok 6 terdiri dari 5 anggota, yaitu Inarwati, Kamila Cahyana, Lilis Aslianulandari, Marcit Linita Maslin, dan Muhammad Yusuf. Perkenalkan, nama saya Inarwati, NIM J1A11938. Saya akan menjelaskan mengenai pengenalan SIMPUS. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau yang biasa disebut SIMPUS ialah suatu mekanisme pelayanan kesehatan dasar puskesmas dengan menggunakan komputerisasi sehingga seluruh pelayanan terhadap pasien dilakukan secara komputerisasi online. SIMPUS adalah program sistem informasi kesehatan daerah yang memberikan informasi tentang segala keadaan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas, mulai dari data diri orang sakit, ketersediaan obat, sampai data penyuluhan kesehatan masyarakat. Menurut Depkes RI tahun 2004, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS adalah sebuah tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatan. SIMPUS diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas dari sebelumnya guna mengefektifkan kegiatan pelayanan masyarakat serta administrasi kegiatan puskesmas. Pada dasarnya, penerapan SIMPUS diharuskan terintegrasi secara menyeluruh dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang merupakan alur dari pelayanan kesehatan di puskesmas agar dapat menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan. Latar belakang penggunaan SIMPUS. Latar belakang penggunaan SIMPUS adalah belum adanya kevalidan data mengenai orang sakit, penyakit, bumil, dan lain-lain dalam wilayah suatu puskesmas, memperbaiki pengumpulan data di puskesmas guna laporan di Dinas Kesehatan Kabupaten, memasuki era otonomi daerah mutlak diperlukan informasi yang tepat, akurat, dan up-to-date berkenaan dengan data orang sakit, ketersediaan obat, jumlah ibu hamil, masalah imunisasi, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap pengembangan SIMPUS. Tahapan-tahapan dalam pengembangan SIMPUS yang harus dilakukan antara lain, yang pertama, pendataan awal dari berbagai masalah yang didapatkan oleh pihak puskesmas dan dinas kesehatan. Yang kedua, membentuk tim informasi dari tingkat puskesmas dan tingkat dinas kesehatan. Untuk tim dari puskesmas terdiri dari penanggung jawab program dan beberapa operator, sedangkan tim dinas kesehatan diperlukan satu tim khusus untuk mengorganisir alur data dan bertanggung jawab untuk mengolah data-data kesehatan. Yang ketiga, inventarisasi data-data dasar dari tingkat puskesmas dan dinas kesehatan. Data-data dasar tersebut yaitu data puskesmas, data petugas medis, data tempat pelayanan kesehatan, data obat-obat gudang farmasi, data diagnosa, data pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Data-data tersebut akan dikelompokkan menggunakan kode, karena SIMPUS lebih membutuhkan data masukan yang berupa kode. Yang keempat, sosialisasi data dasar sangat diperlukan ke semua pegawai atau staf puskesmas agar lebih mengenal sistem yang akan digunakan di puskesmas. Yang kelima, pelatihan petugas SIMPUS untuk dapat memasukkan data dan petugas harus menguasai program SIMPUS. Minimal dibutuhkan hanya 2 orang untuk pelatihan tiap-tiap puskesmas untuk awal pelaksanaan implementasi SIMPUS. Setelah pelatihan, diharapkan staf-staf puskesmas dapat belajar dari petugas yang sudah menguasai program SIMPUS. Selanjutnya, fitur atau fasilitas-fasilitas SIMPUS. Yang pertama, fitur unggulan yang terdapat dalam SIMPUS, yaitu tata tampilan gambar view tab yang menarik, berbasis GUI atau Graphical User Interface, dan user-friendly. Yang kedua, fasilitas entry data kegiatan pelayanan puskesmas, baik dalam maupun luar gedung. Laporan atau output bisa disatukan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, fasilitas pencarian pasien, cetak buku pasien, paper pasien, dan kartu pasien. Cetak surat keterangan, baik keterangan sakit, sehat, ataupun kematian.
cetak surat rujukan rumah sakit, baik umum, Askes, dan Askeskin. Yang keempat, fasilitas pencarian pasien secara cepat. Yang kelima, fasilitas untuk mencari data pasien. Dengan fasilitas ini, registrasi pasien bisa dilakukan dengan cepat. Fitur atau fasilitas-fasilitas Simpus selanjutnya yaitu fasilitas view dan cetak rekam medik pasien. Diagnosa penyakit sudah menggunakan ICDX. Fasilitas warning untuk alergi, database obat lengkap bisa ditambahkan sendiri, baik obat dari dinas maupun swadaya. Fasilitas pembuatan resep obat bisa dalam bentuk puyer, dan terakhir fasilitas perhitungan stok opname dan LP-LPO obat atau alkes dilakukan secara otomatis sesuai dengan penggunaannya. Selanjutnya yaitu tujuan Simpus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dari Simpus yaitu meningkatkan kualitas manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal data pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP maupun informasi lainnya yang menunjang kegiatan pelayanan. Yang kedua adalah tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari Simpus yaitu yang pertama, sebagai pedoman penyusunan perencanaan tingkat puskesmas atau PTP dan pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas melalui mini lokakarya atau minlok. Yang kedua, sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan puskesmas. Dan terakhir, untuk mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan program pokok puskesmas. Baik, selanjutnya adalah manfaat Simpus. Adapun manfaat Simpus adalah mempermudah dan mempercepat pelayanan, kemudian membakukan prosedur dan standar pelayanan, serta mendapatkan data dan informasi yang akurat. Nah, Simpus ini diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat yang dirasakan dalam implementasi Simpus yaitu terwujudnya integrasi data kesehatan, di mana Dinas Kesehatan dapat mengakses dan memanfaatkan data kesehatan yang ada di Simpus kapanpun dan dimanapun dengan mudah pada setiap puskesmas. Selanjutnya, manfaat Simpus secara lebih rinci pada setiap kalangan. Nah, yang pertama adalah bagi pegawai puskesmas termasuk dokter. Yang pertama yaitu mempermudah pekerjaan dalam menyusun arsip-arsip kesehatan. Kemudian, tidak mengeluarkan biaya kertas dalam menyimpan data. Dan yang ketiga, koneksi data antar bagian mempermudah penyampaian informasi. Yang keempat, tidak membuang waktu yang cukup banyak bagi para penyelenggara kesehatan dalam pengolahan data tingkat puskesmas. Dan yang kelima, proses registrasi yang cepat dan mudah. Kemudian meningkatkan kevalidan data serta data tersimpan dengan rapi. Yang kedua adalah manfaat penggunaan Simpus bagi pasien dan masyarakat. Yang pertama yaitu proses registrasi yang cepat sehingga masalah pasien cepat teratasi atau terobati. Kemudian yang kedua, data pasien tersimpan dengan baik sehingga memudahkan pasien memperoleh riwayat pengobatannya. Dan yang ketiga, munculnya kepuasan pasien dengan pola pelayanan berbasis sistem. Dan manfaat yang terakhir adalah bagi pemerintah, yaitu integrasi data membantu pemerintah lebih cepat memperoleh data kesehatan di setiap pusat kesehatan. Kemudian, mengantisipasi kejadian luar biasa atau KLB berdasarkan perolehan data laporan harian ataupun bulanan, sehingga membantu menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM J1A119-048. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai output yang dihasilkan dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau Simpus. Menurut Dauli tahun 2015, output yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen Puskesmas berupa informasi laporan bulanan data kesakitan ataupun hasil dari pelayanan
kesehatan yang ada di puskesmas, yang harapannya informasi yang dikeluarkan atau outputnya ini merupakan informasi yang akurat, yang relevan, tepat waktu, dan juga lengkap. Nah, informasi dikatakan lengkap apabila input data yang dimasukkan oleh petugas Simpus setelah data tersebut direkap sebelumnya, sehingga kesalahan akibat kurang ketelitian dari sumber data dapat diatasi. Informasi dinilai akurat karena dengan data hasil rekapan dimasukkan tanpa ada yang diubah-ubah, atau sifat informasi awalnya itu utuh. Atau dengan kata lain, jika data yang dimasukkan akurat secara tidak langsung, informasi yang dihasilkan juga nantinya akurat. Yang kedua adalah tepat waktu. Jadi permasalahan yang berkaitan dengan keterlambatan pengiriman data ini disebabkan karena proses pengumpulan data yang tidak tepat waktu. Proses pengumpulan data yang telat mengakibatkan informasi yang dihasilkan juga tidak tepat waktu. Ya, yang ketiga, menurut Daulay tadi adalah relevan. Ya, informasi output yang dihasilkan itu relevan. Sistem informasi manajemen puskesmas dikatakan relevan apabila pengambilan keputusan dalam hal ini berkaitan dengan perencanaan, walaupun hanya sebatas perencanaan yang harus mengikuti panduan yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi dikatakan relevan informasinya menurut Dauli apabila informasi manajemen puskesmas atau sistem informasi manajemen puskesmasnya ini sesuai dengan panduan, sesuai dengan track-track atau sesuai dengan rel-rel aturan atau panduan yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, yang terakhir adalah menurut Dauli, yang terakhir adalah dari Simpus, yaitu informasinya harus lengkap. Jika dikaitkan dengan ketidaktepatan waktu dalam proses pengumpulan data yang menyebabkan data tidak dimasukkan. Nah, jadi menurut Dauli, ketidaktepatan waktu ini menyebabkan terkadang petugas Simpus ini terburu-buru untuk memasukkan data dalam sistem, sehingga mungkin ada data yang tidak dimasukkan sehingga tidak lengkap. Tentunya akan mengakibatkan pada informasi yang dihasilkan menjadi tidak lengkap. Selain itu, tidak semua diagnosa ada di dalam Simpus. Sistem kode standarisasi untuk diagnosa penyakit membuat data tidak dapat dibaca jika kode yang dimasukkan tidak sesuai dengan standar yang tersimpan di database. Nah, kesalahan penginputan juga menjadi penyebab data tidak lengkap ketika sistem informasi itu disampaikan atau menjadi sebuah informasi. Baik, itulah tadi materi dari kelompok 6 mengenai Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau Simpus. Terima kasih sudah menonton.